Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Dita Godarianti, di mana kita akan belajar geografi. Anak-anak, Ibu harap kalian menyimak video sampai selesai, supaya kalian memahami materi dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Pertemuan hari ini kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya dengan subtema kajian daya dukung untuk pembangunan wilayah. Namun, untuk pertemuan hari ini kita lebih fokus kepada daya dukung untuk permukiman, daya dukung untuk fungsi lindung, dan daya dukung ekonomi wilayah. Pembahasan kita yang pertama adalah daya dukung wilayah untuk permukiman, di mana merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan untuk permukiman dan dalam jumlah penduduk tertentu. Anak-anak, daya dukung wilayah untuk permukiman ini bisa dihitung dengan rumus LPM atau luas lahan yang layak untuk permukiman dibagi jumlah penduduk. Kemudian dibagi alfa atau koefisien luas kebutuhan ruang per kapita. Untuk menghitung LPM dapat menggunakan beberapa batasan, yaitu areal yang layak untuk lahan permukiman anak-anak adalah lahan di luar kawasan lindung dan di luar kawasan rawan bencana. Di mana LPM itu sendiri bisa dicari dengan cara LW yang artinya luas wilayah dikurangi dalam kurung LKL atau luas kawasan lindung dikurangi LKRB atau luas kawasan rawan bencana. Nah anak-anak, berikut ini Bu Dita sajikan kebutuhan ruang per kapita menurut lokasi geografis, di mana dimulai dari zona lindung sampai zona preservasi. Pada zona lindung, kebutuhan ruang per kapita atau alfa adalah 0 meter persegi per kapita, sedangkan zona perdesaan adalah 133 meter persegi per kapita. Dan untuk zona pinggiran kota adalah 80 meter persegi per kapita. Untuk zona perkotaan 26 meter persegi per kapita, zona pusat kota 16 meter persegi per kapita, sedangkan zona pusat kota metropolitan 6,6 meter persegi per kapita. Anak-anak, zona preservasi ini dikembalikan sesuai daerah masing-masing, karena antara satu daerah dengan daerah lain diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan masing-masing. Selanjutnya adalah kriteria daya dukung permukiman, di mana terdapat kriteria dalam daya dukung permukiman, yaitu yang pertama, apabila DPPM atau daya dukung permukiman di suatu wilayah lebih besar dari 1, maka daya dukung permukiman masih tinggi, di mana bisa dikatakan wilayah tersebut masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Yang kedua, apabila DPPM sama dengan 1, artinya daya dukung permukiman optimal, di mana terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dan luas wilayah. Yang ketiga, DPPM kurang dari 1, artinya daya dukung permukiman rendah, di mana wilayah sudah tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim di situ lagi. Anak-anak, kita simak contoh soal berikut. Desa Manjung luas wilayahnya adalah 214 hektar. Luas kawasan lindung dan luas kawasan rawan bencana masing-masing 24 hektar dan 4 hektar. Sementara jumlah penduduknya 5.493 jiwa. Sedangkan koefisien kebutuhan ruang adalah 133 meter persegi per kapita. Hitunglah daya dukung wilayah untuk permukimannya. Nah anak-anak, sebelum kita menghitung daya dukung wilayah untuk permukiman, kita harus merubah LW, LKL, LKRB yang semula satuan hektar, kita ubah ke dalam satuan meter persegi. Setelah itu, kita akan mencari LPM dengan cara LW dikurangi, dalam kurung LKL dikurangi LKRB, dan ditemukan LPM sebesar 1.940.000 meter persegi. Setelah itu, kita bisa mencari DPPM atau daya dukung wilayah untuk permukiman dengan cara
1.940.000 dibagi jumlah penduduk 5.493, kemudian dibagi koefisien kebutuhan ruang yaitu 133. Ditemukan hasil 2,65. Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan. Jadi, daya dukung wilayah Desa Manjung untuk permukiman adalah 2,65 dan lebih dari 1, yang berarti daya dukung wilayah permukimannya masih tinggi, atau dengan kata lain, Desa Manjung masih mampu menampung penduduk untuk bermukim di wilayahnya. Daya dukung berikutnya adalah daya dukung fungsi lindung, yang artinya kemampuan suatu kawasan dengan berbagai penggunaan lahannya dalam menjaga keseimbangan suatu wilayah tertentu. Anak-anak, perlu kita ketahui, daya dukung fungsi lindung ini bertujuan untuk kawasan lindung supaya tetap terjaga. Anak-anak, silakan kalian perhatikan tabel penggunaan lahan dan nilai koefisiensi berikut. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai koefisien lindung yang paling tinggi adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, dan hutan lindung, dan sampai ke nilai koefisien lindung yang paling rendah adalah tanah kosong senilai 0,01. Anak-anak, untuk menghitung daya dukung fungsi lindung, kita bisa menggunakan rumus sigma Lg1 dikali alfa 1 ditambah Lg2 dikali alfa 2 ditambah Lg3 dikali alfa 3 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan LW atau luas wilayah. Dengan keterangan Lg di sini adalah luas guna lahan, sedangkan alfa adalah koefisien lindung yang bisa kita lihat pada tabel sebelumnya. Setelah kita menghitung dengan rumus, maka akan ditemukan hasil dari daya dukung fungsi lindung. Dengan kriteria, nilai daya dukung fungsi lindung adalah 0 sampai 1. Nilai mendekati 1, maka daya dukung fungsi lindung dikatakan semakin baik. Sedangkan apabila nilai mendekati 0, maka daya dukung fungsi lindung dikatakan semakin buruk. Anak-anak, mari kita lihat contoh soal berikut. Kabupaten A memiliki luas wilayah 28.272 hektar dengan rincian hutan lindung 9.126 hektar, cagar alam 346 hektar, taman wisata 112 hektar, permukiman 3.152 hektar, sawah 12.314 hektar, tegalan 3.124 hektar, dan danau 98 hektar. Berdasarkan soal tersebut, tentukan daya dukung fungsi lindung. Anak-anak, berikut adalah jawaban dari contoh soal. Perlu kalian ketahui, sebelum kita menghitung daya dukung fungsi lindung menggunakan rumus, kita harus mengetahui koefisien lindung yang dimiliki oleh masing-masing penggunaan lahan. Setelah kita masukkan ke dalam rumus dan menghitungnya, ditemukan daya dukung fungsi lindung yaitu senilai 0,3859. Jadi, kesimpulannya anak-anak, daya dukung fungsi lindung di Kabupaten A adalah 0,3859 yang berarti mendekati buruk. Kenapa dikatakan mendekati buruk? Yakni ditandai dengan hasil perhitungan yang mendekati angka 0. Daya dukung selanjutnya adalah daya dukung ekonomi wilayah, yang merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kegiatan penduduknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, untuk menghitung daya dukung ekonomi wilayah, kita bisa menggunakan rumus DDE sama dengan PDRB total dibagi CP dikali K, di mana PDRB total ini adalah produk domestik regional bruto, sedangkan JP adalah jumlah penduduk dan K adalah konsumsi penduduk per kapita. Anak-anak, kriteria daya dukung ekonomi wilayah di sini ada 3. Yang pertama, apabila daya dukung ekonomi wilayah atau DDE lebih dari 1, artinya potensi ekonomi wilayah masih mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk yang tinggal di wilayah itu. Yang kedua, apabila daya dukung ekonomi wilayah atau DDE kurang dari 1,
Artinya, potensi ekonomi wilayah sudah tidak mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, apabila daya dukung ekonomi wilayah sama dengan 1, artinya potensi ekonomi wilayah dengan kebutuhan penduduk seimbang. Anak-anak, berikut adalah contoh soal menghitung daya dukung ekonomi wilayah. Kabupaten X penduduknya berjumlah 100.000 jiwa dengan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 adalah 50.390 juta dan atas dasar harga berlaku adalah 145.093 juta 900.000. Konsumsi penduduk per kapita adalah 135 kg per kapita per tahun. Apabila harga beras per kilo adalah Rp9.000, hitung daya dukung ekonomi atau DDE berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Berikut adalah jawaban dari contoh soal. Setelah kita memasukkan ke dalam rumus dan menghitungnya, ditemukan DDE berdasarkan harga konstan adalah 0,4, sedangkan berdasarkan harga berlaku adalah 1,19. Jadi kesimpulannya anak-anak, untuk daya dukung ekonomi wilayah berdasarkan harga konstan yang senilai 0,4 atau bisa dikatakan DDE kurang dari 1, yang berarti potensi ekonomi wilayah sudah tidak mampu mendukung kebutuhan ekonomi dan konsumsi penduduk. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, daya dukung ekonomi wilayah adalah 1,19 atau DDE lebih dari 1. Yang artinya potensi ekonomi wilayah masih mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk. Itu tadi materi kita hari ini anak-anak, semoga kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik. Pesan Budita untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.